What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja. Ini adalah preview dari match Liverpool versus Burnley. It's at Anfield teman-teman, dan kali ini bakalan full fucking crowd teman-teman. Yes, gua excited banget untuk menyambut laga ini. Kita bakalan memainkan pertandingan paling pertama kayaknya. Sorry. Kita bakal mainin pertandingan paling pertama pembuka untuk match week yang kali ini gitu kan. Mainnya hari Sabtu jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat gitu kan. Dan gue excited sekali teman-teman. Ini sudah berapa ya, udah 17-19 bulanan kalau nggak salah semenjak terakhir kali kita memainkan laga kompetitif dengan full crowd at Anfield. Lu bisa bayangin kemarin di preseason itu cuman laga preseason, laga friendly lawan Athletic Club dan Osasuna, tapi hype-nya kayak gitu kan. Maksudnya terus penontonnya juga ya, Anfield dengan penonton yang penuh itu seperti apa rasanya gitu kan. Tapi itu cuma laga preseason, dan kali ini we're going to play it at Anfield again. Tapi kali ini untuk sebuah laga yang kompetitif. Ini adalah pertandingan liga, so it's gonna be a different atmosphere. Definitely ini bakal jadi atmosfer yang berbeda karena akan ada tekanan di sana. Fans juga pasti pengen banget gitu kan, pertandingan kandang pertama di musim baru. Semua tim gua rasa itu pasti pengen banget menang. Lu bisa bayangin Brentford lawan Arsenal aja, dengan segala yang lu bisa, segala apa ya, keindahan cerita di balik itu gitu kan, baru promosi ke liga setelah sekian puluh tahun dan menang di laga kandang pertama melawan Arsenal, tim yang cukup besar gitu kan. Itu it means a lot for them gitu kan. Dan ya lu bisa bayangin gitu, itu tim kayak Brentford gitu, apalagi di Anfield gitu kan. Liverpool man, gua sebagai fans gitu, kita kan nggak sabar gitu kan. Gue super semangat sih gitu. Dan gue rasa sebelum kita ke pertandingannya gitu, maksudnya technical kira-kira bakalan seperti apa gitu ya. Seingat gue sebagai orang yang pertama kali menjajakkan kakinya di Anfield Stadium dengan full crowd, gue puji Tuhan banget dapet kesempatan itu. Man, waktu lu keluar, maksudnya lu kan masuk ke stadion gitu kan, terus lu ke lorong lu gitu. Nah waktu lu mau kayak pemain-pemain gitu keluar tunnel, nah kita juga kan mau ke bangku kita tuh juga kita keluar gitu kan. Kita dari terowongan terus kita langsung ke stadion gitu, kayak gini fotonya, videonya. Itu rasanya boy, Anfield at night itu gila banget. Sayangnya yang kali ini mainnya bakalan 18.30 setengah 7, jadi mainnya siang gitu kan, jadi siang. Tapi gue rasa penonton, even orang yang di Liverpool sekalipun juga akan kangen banget dengan atmosfer tersebut gitu. Dan kita bakalan happy banget gitu kan. Dan gue rasa ya sekarang kita move sedikit ke technical analysisnya gitu kan. Bermodalkan 3-0 kemenangan, lu bisa lihat tim yang bermain kemarin lawan Norwich City. Musim lalu kalau lu ingat kita lawan Burnley itu kalau nggak salah kita kalah 2-1. Anak asuhnya Sean Dyche itu tentu saja sebagai tim tim menengah lah mungkin gitu ya. Mereka kan bermain oportunis, mengandalkan set piece gitu segala macam. Jadi gua rasa kita bakalan membutuhkan disiplin gitu kan, disiplin dari para pemain Liverpool. Nggak ada lagi ceritanya kayak kemarin sampai si Mikas digampar sama James Milner gitu, karena dianya kayak agak lost gitu kan fokusnya. Kita harus fokus banget, kita harus disiplin terutama di lini belakang, karena tim seperti inilah yang musim lalu menjadi pengganjal Liverpool gitu. Maksudnya maksudnya ketika lu main laga big match, lu lebih besar chance untuk menang gitu kan. Justru di musim kemarin kita lawan tim yang oportunis, yang cenderung bertahan, dan kita yang keluar menyerang, mereka mengandalkan counter dan segala macam. Kita cenderung sering kalah gitu. Jadi apakah ini laga yang mudah buat gua? Enggak, jelas sama sekali enggak, karena Burnley adalah tim yang maksudnya mereka tahu dengan jelas apa yang mau mereka mainkan gitu. Mereka akan mengincar counter attack lagi. Mereka akan sangat memanfaatkan, mengoptimalkan set piece yang mereka punya, baik itu dari corner, dari tendangan free kick dan segala macam gitu, throw in gitu bahkan. Jadi bener-bener kita harus disiplin di lini belakang, dan gua rasa untuk itu kita akan memainkan back four yang gua rasa bakalan sama gitu kan. Terutama di duet lini tengahnya gitu. Maksudnya di back tengahnya itu bakalan Van Dijk dan Joel Matip, karena kita membutuhkan postur. Kalaupun enggak, yang bakal dimainin menurut gue bakalan Ibrahima Konate mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman kita membutuhkan pemain dengan postur yang tinggi dan berani fight gitu. Gue rasa Joe Gomez kayak
belum kayaknya, dan nggak tahu sih kalau gue jadi Klopp gue nggak milih Joe Gomez sih, terus terang aja gitu kan. Gimana kalian, menurut kalian gimana kalau kalian jadi Jurgen Klopp, di tengah itu center backnya kita, lu pilih duetnya siapa? Lu boleh drop di kolom komentar, lu bisa ngomong alasannya pun apa gitu ya, ntar gue bales. Terus habis itu ke lini tengah gitu kan, ke lini tengah gua rasa kita butuh pemain yang berani fight di sana, yang punya kreativitas, karena seperti yang lu tahu, Burnley juga akan bukan tim yang full bertahan, tapi gue yakin mereka akan bertahan cukup dalam dan mengandalkan counter attack, which is kita butuh pemain yang punya kreativitas di sana gitu kan. Dan gue rasa kita bisa memanfaatkan sosok seperti Naby Keita, yang gue rasa dia bukan tipikal pemain dengan kecepatan yang tinggi, tapi dia punya skill individu yang cukup baik sebenarnya kayak gitu kan. Jadi gue harap ya, dan gue mungkin ya antara Naby Keita atau Thiago gitu. Kalau seandainya Jordan Henderson bisa main, the captain gitu kan, gue harap dia juga main gitu, karena gue rasa kalau buat gue dia butuh Thiago dan Henderson, dia butuh menit bermain untuk laga menghadapi Chelsea di 2 minggu lagi gitu kan. Mereka butuh untuk merasakan ritme bertanding lagi. Dan kemarin seperti yang lo tahu, mereka udah dimainin lagi lawan Aston Villa di pertandingan yang behind close the door gitu kan. Close door gitu. Close the door, anjing, jadi Corbuzier. Jadi pertandingan yang internalnya Liverpool lawan Aston Villa mereka dimainin, dan ya gua rasa mereka butuh untuk merasakan pertandingan kompetitif lagi gitu, untuk manasin mesinnya mereka kalau memang mereka benar-benar fit gitu kan. Dan gak harus 90 menit full, tapi gue rasa mereka bisa start, dan mungkin nanti kalau Henderson di menit 60-70 gitu kan, bisa digantikan sama pemain tengah lainnya. Menurut gue kayak gitu. Kalau Thiago kayaknya dia sebenarnya kayak kan gak cedera ya kalau gak salah ya, waktu di Euro kemarin sekalipun, dan dia dimainin juga, cuman memang karena dia datangnya telat habis liburan gitu aja, jadi agak apa ya, belum kayak teman-teman yang lain gitu, mesinnya udah panas duluan gitu. Tapi gue rasa kita butuh mereka di awal untuk Henderson punya umpan-umpan yang gokil banget gitu kan, akurasinya gila banget. Terus Thiago dan Naby Keita mungkin bisa juga gitu, tapi gue nggak tahu kalau seandainya Fabinho dimainin sebagai gelandang bertahan, obviously pasti dimainin, kan berarti menyisakan 2 orang lagi di lini tengah nih, antara Henderson dan Thiago atau Henderson dan Keita atau Thiago dan Keita, kita nggak tahu gitu kan. Ya menurut gue kayak gitu sih. Kalau untuk di lini depan dengan gol dari Firmino pertandingan kemarin, dan sebenarnya Jota juga bikin gol kan, jadi gue agak bingung gitu. Tapi menurut gue kayaknya Klopp bakalan memainkan front three utama, trio Firmansyah bakalan dimainin gitu kan, karena ya mereka semua kayak lagi panas gitu kan. Dan gue senang banget sih dengan persaingan ini gitu, dengan semuanya bisa bikin gol terus. Pemain depan Liverpool itu menimbulkan, ya at the end yang diuntungkan adalah timnya gitu. Maksudnya kayak semakin Jurgen Klopp pusing itu semakin bagus, karena artinya semua penampilannya bagus banget gitu kan. Jadi ya gue harap mereka bisa perform lah ya, dan gue rasa trio Firmansyah yang akan bermain untuk pertandingan besok gitu kan. Dan terus apa lagi ya yang mau gue bahas lagi tentang Minamino gitu kan. Ini pertandingan yang kalau seandainya kita unggul 2-0 gitu, mungkin gue rasa bisalah kita ngasih kesempatan untuk Minamino main, karena kemarin di preseason dia juga cukup oke. Harvey Elliott juga cukup oke. Gue rasa bisalah mereka dikasih menit bermain kalau seandainya kita udah lumayan unggul gitu kan. Tapi nggak tahu, makanya dengan segala hal tersebut gua harap Liverpool bisa bermain dengan nyaman minimal gitu kan, ritmenya bisa ketemu dulu gitu. Soalnya kalau seandainya ritmenya udah ketemu, udah nyaman di pertandingan, main di Anfield, dan tekanan untuk kita menang pasti begitu besar. Dan gue cukup pede kalau besok kita bakalan menang gitu kan. Dan gue harap kita bisa bikin gol duluan, karena opening goal di laga home itu akan sangat keren sekali selebrasinya gitu kan, dan kita bisa mengakhiri dengan kemenangan. Itu it's gonna be huge for us gitu. Jadi harusnya bukannya jumawa, tapi gue rasa besok kita harusnya bisa lah, kita punya kesempatan yang cukup besar untuk kita bisa mengalahkan Burnley teman-teman ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, kalian bisa drop di kolom komentar. Sekarang kita geser sedikit ke transfer update, karena ini cukup mengganggu gua gitu kan. Tentang Henderson teman-teman ya. Lu gila gak seorang kapten Henderson sampai harus turun tangan Jurgen Klopp ngomong 4 mata
untuk meyakinkan Henderson untuk tetap bertahan di Liverpool gitu. Sampai akhirnya Henderson mau menerima tawaran 3 tahun kontrak dengan opsi perpanjangan tahun keempat gitu kan, sesuai dengan jumlah penampilannya. Dan tuh harus Jurgen Klopp turun tangan. Dan ketika Jurgen Klopp turun tangan untuk meyakinkan seorang pemain, dan kebetulan dia kapten juga, berarti lu bisa lihat betapa ya Jurgen Klopp berarti percaya sama nih orang gitu. Dan gua rasa dia akan sangat merasa dihargai Henderson, dan gua yakin nggak berapa lama lagi kita akan melihat tanda tangan dari Henderson. Gua seneng banget kita sudah punya Fabinho, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, terus habis itu Alisson juga udah perpanjang kontrak semua, which is itu artinya kita akan memiliki mereka sampai tahun 2025-2026an, sekitar beberapa gitu kan. Itu pilar-pilar penting gitu kan, dan semuanya sudah perpanjang kontrak. Jadi gua I'm super happy teman-teman ya. Nggak tahu gimana kalian, gue happy banget. Dan gue harapkan pemain-pemain penting lainnya kayak Firmino, Salah, Jota, Mane itu bisa perpanjang kontrak juga. Kayak udahlah ya, lu berharap apa sih? Kayak lu ke Madrid, ke Barca sekarang gitu kan, di umur lu yang sekian, kayak it's a little bit too late gitu kan. Lu sekarang di sini udah jadi king, Egyptian king. Lu udah jadi kayak manis, semua orang mengelulukan nama lu. Firmino lagunya selalu berkibar-kibar. Jota juga udah apa ya, maksudnya dia mulai mendapatkan perhatian dari fans. Kayak apalagi yang lu cari gitu kan. Maksud gua ya udah tanda tangan aja anjing. Terus habis itu ya nggak tahu kalau pemain masuk, gua nggak cukup yakin pemain akan masuk gitu di bursa transfer kali ini. Tapi I don't give a shit man about that, karena gue cukup yakin dengan squad Liverpool yang ada sekarang. Gua nggak peduli dengan tim lain gitu kan. Lu bisa buktiin, kemarin gue habis ngobrol sama temen gue tentang kayak lu mau bawa Lukaku, lu mau bawa Philippe Coutinho katanya mau ke Arsenal, terus lu mau bawa siapapun gitu kan, Varane kayak gitu, Sancho, belum tentu ini musim pertamanya bakalan nyetel. Harganya boleh mahal gitu. Lu bisa lihat Jack Grealish, gue nggak cukup yakin akan apa ya bersinar terang gitu. Gue nggak tahu. Lu bisa lihat lah kayak Werner, kayak Havertz gitu kan. Lu bisa lihat itu harganya kurang mahal apa, menarik perhatian kurang kayak gimana, karena media Inggris juga yang mengabarkan. Tapi faktanya mereka juga flop gitu. Maksudnya mereka juga apa ya mendatangkan Lukaku gitu maksudku. Kan Werner udah datang nih gitu kan, dan baru satu musim dia datengin Lukaku gitu. Maksud gue kayak pembelian yang sia-sia berarti kan. Artinya lu jadi fans Liverpool jangan gentar kalau lu ngelihat tim lain mendatangkan pemain-pemain dan kita tidak gitu. Apa ya, kayak kita mendingan stick sama pemain yang mungkin musim lalu belum perform, tapi musim ini kayak Minamino, Harvey Elliott dikasih kesempatan lebih gitu untuk bisa bermain, dan gua rasa jauh lebih nyetel pastinya ya sama tim gitu kan. Terus untuk pemain-pemain yang keluar kayak Shaqiri, Divock, yang masih gonjang-ganjing gitu, gua ya gimana, gue pengen mereka bertahan, tapi ya mereka nggak akan mendapatkan tempat di tim ini karena kompetitif sekali gitu kan. Jadi ya all the best for them. Ben Davies ke Sheffield United dipinjemin, terus habis itu Clarkson itu pemain muda bagus banget itu kan, dipinjemin ke Blackburn. Mudah-mudahan dia bisa ngikutin jejaknya. Harvey Elliott musim depan bisa dipanggil sama Klopp lagi dan lebih oke penampilannya ya. Jadi mungkin gitu aja. Gue cukup optimis kalau kita bakalan menang melawan Burnley besok gitu kan, dan nggak tahu apakah gue akan bikin video cover lagu lagi sebelum pertandingan tersebut untuk menaikkan semangat kita. Tapi yang jelas ya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kalian bisa drop di kolom komentar pendapat kalian tentang pertandingan besok bakalan seperti apa, terutama siapa pemain starting line up prediksi kalian yang akan dimainkan gitu ya. Jadi terima kasih udah nonton video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, karena semakin cepat subscribe semakin cepat menyentuh angka 500 dan sebagainya. Gue bisa ngasih giveaway ke kalian juga, dan ya you help me a lot guys gitu kan. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semoga video selanjutnya gue datang happy lagi. Terima kasih teman, bye bye, love you all.